Nah, perihal yang kedua nih Ustaz. Saya memiliki teman online yang lumayan intens katanya nih, intens ya, untuk berkomunikasi, dan sekarang dia sudah memilih jalan yang berbeda alias pindah agama. Untuk alasan apa saya tidak tahu pasti, namun yang saya nilai sendiri karena dia melihatnya banyak oknum yang tidak mencontohkan Islam itu sendiri. Sebelumnya saya sudah mengingatkan bahwa Islam itu bukan yang terlihat buruk seperti yang banyak beredar, dan saya sampai mohon untuk supaya dia ikut belajar kembali agama Islam agar menjadi pertimbangan. Namun ya Habib, mungkin keputusan dia sesudah bulan sehingga dia pindah, hal tersebut membuat saya sangat hancur, merasa saya gagal menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Saya takut sekali banyak hal yang saya lakukan ini menjadi sebab orang lain menganggap buruk agama mulia ini Habib. Saya takut dan malu apa yang harus saya bilang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Umatnya tidak berhasil dalam dakwah. Ya Habib, saya ingin bertanya lagi bagaimana itu yang kedua dulu Ustaz. Memang banyak sekali seperti yang dikatakan oleh Habib Al-Jufri. Saya takut gara-gara saya orang tidak mau memeluk agama Islam. Sosok seperti beliau ya, karena Islam itu indah, Islam itu mulia, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhai. Tapi ketika orang Muslim mencerminkan Islam dengan yang tidak bagus, membuat Islam itu ternodai. Maka yang perlu kita ketahui, tidak ada yang mewakili Islam secara individu perorangan. Yang mewakili Islam hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia muslim hakiki. Maka Allah menyuruh kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Selain Nabi Muhammad, maka dia tidak mewakili Islam. Dia salah satu orang yang memeluk agama Islam. Sehingga kesalahan dia bukan kesalahan Islam. Sering beliau mengatakan, jangan kita ini sok mewakili Islam. Islam mulia. Jangan kesalahan kita menjadi kesalahan Islam. Gak ada hubungannya kesalahan kita karena keterbatasan kita, kekurangan kita, keteledoran kita. Islam mulia, gak ada hubungannya dengan kesalahan orang Islam. Kalau seperti itu, agama mana sih yang semua pengikutnya baik? Kalau kita tidak mau memeluk Islam atau keluar dari Islam karena oknum orang Islam yang kurang baik, maka Anda tidak akan punya agama. Karena bisa dipastikan seluruh agama apapun di dunia ini pasti ada oknum pengikutnya yang nggak baik. Itu pasti, bukan 100%, 1000%. Jika kita gara-gara oknum pemeluk agama itu kita kecam agamanya, kita nggak mau agamanya, maka kita tidak akan punya agama di dunia ini. Itu nggak adil dalam melihat. Nah, kenapa nggak dilihat orang Islam yang bagus akhlaknya, orang Islam yang baik budi pekertinya? Banyak juga. Allah kulli hal, makanya mari kita jaga agama Islam ini. Jangan sampai gara-gara kita Islam ini ternodai. Kita penuh keterbatasan dan kita tidak mewakili Islam. Sering dikatakan dan kita katakan, saya tidak mewakili Islam, saya pemeluk agama Islam. Maka kesalahan saya nggak ada hubungannya dengan kesalahan Islam. Islam agama yang murni, indah, cantik, mulia, lengkap, sempurna, karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian hidayah di tangan Allah. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk masuk ke agama Islam,
dan kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap dalam agama Islam. Tugas kita fadzakir, tugas kita innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Tugas kita menjelaskan Islam dengan baik, Islam dengan indah. Nah, kemudian setelah itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Nah, artinya kalau Allah menginginkan hidayah, maka dia akan masuk ke agama Islam dan Islamnya akan kuat dan tidak akan keluar dari Islam apapun keadaan masyarakat. Jika Allah tidak memberi dia hidayah, jangankan saya dan Anda, Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi hidayah Abu Lahab pamannya sendiri. Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah Abu Jahal, karena Allah sudah memvonis mereka orang-orang penghuni neraka. Sehingga kita bolehlah dan kita bagus merasa bersalah jika ada orang Islam keluar dari Islam. Mungkin kekurangan kita, mungkin kesalahan kita, tapi jangan kita menjadi putus asa. Nah, inilah hidayah dari Allah. Ketika Allah mencabut hidayah dari hati seseorang, maka otomatis orang itu akan sesat. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita untuk kita mohon kepada Allah untuk hidayah ini ditetapkan, hidayah ini dikuatkan di hati kita. Nah, Syekh Said Ramadan Buti kemarin ketika seminar dengan Laura Ismail, cucunya Syekh Nakhal Bangkalan di Pondok Pesantren Darul Iman, alumni Ijtimaul Ahbab ya, alumni kita yang pernah belajar bersama kita. Laura Ismail, beliau pernah duduk dengan kita 3 bulan dan beliau hadir dan sebagai narasumber dia menyampaikan dengan pembahasan yang bagus. Syekh Said Ramadan Buti membuat penelitian bahwa orang-orang yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam itu hanya 15% disebabkan karena akalnya, karena dialog, karena membaca Quran, karena membaca hadis Nabi, karena mengetahui kebenaran-kebenaran Islam yang dengan membaca dan ilmu itu hanya 15%. Dari 100% itu hanya 15%. Jadi kalau dari 100 juta itu hanya 15 juta yang masuk Islam gara-gara belajar atau ilmu atau atau debat dan seterusnya. Yang 85%, 850 juta itu masuk Islam karena melihat akhlak orang Muslim. Masuk Islam karena melihat akhlak budi pekerti orang Muslim. Di beliau kasih contoh, ada mahasiswa yang sama-sama kuliah di satu fakultas, yang satu Muslim, yang satu non Muslim. Si Muslim ini setiap ketemu temannya, walaupun dia non Muslim, selalu senyum, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Aktsarun nas tabassuman li ashabi. Nabi adalah orang yang paling banyak senyum. Sampai orang temannya yang non Muslim ini heran dan bertanya, kenapa kamu setiap bertemu saya kamu senyum? Bukan hanya ketemu kamu, setiap ketemu siapapun saya senyum, karena ini ajaran agama saya. Agama Islam mengajarkan kita untuk ramah, sopan, diantaranya senyum. Karena itu akhlak itu dia masuk Islam. Jadi 85% orang mengenal dan memeluk agama Islam ini dari akhlak orang Muslim. Ini penting ya. Ternyata akhlak, lisanul hal itu jauh lebih penting dari lisanul maqal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bisa mengajak ke agama Islam dan memperkuat orang Islam untuk memeluk agamanya dengan lisan kita dan dengan akhlak kita. Amin. Nah, Ustaz, berikutnya Ustaz, bagaimana sikap saya katanya
biru ini, Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai teman ketika teman kita sudah keluar daripada agama Islam? Apakah tetap berkomunikasi atau ditinggal? Hubungan Anda bukan hubungan suami istri ya. Kalau hubungan suami istri, maka otomatis ketika yang satu murtad, otomatis dia terpisah. Enggak jadi suami istri. Enggak boleh berhubungan lagi karena dia bukan istrinya lagi. Tapi hubungan Anda hubungan persahabatan. Maka tidak ada masalah Anda lanjut hubungan sama dia. Mungkin dengan akhlak, dengan perilaku yang baik atau nunggu waktu yang bagus, Anda bisa mengembalikan lagi dia ke Islam. Tapi kalau Anda khawatir Anda akan terpengaruh seperti dia lagi, ya jauhi. Anda lebih tahu diri Anda. Kalau Anda bisa mempengaruhi dia, tetap jalin persahabatan. Tapi kalau Anda dikhawatirkan takut terpengaruh dia nantinya karena iman Anda lemah dan seterusnya, maka Anda menjauh lebih aman.